Itu Nabi Uzair itu. Kita lihat surat 9 ayat 30. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Orang-orang Kristen mengatakan Isa itu anak Allah. Yudhi'una qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah. Ana yufakun. Kok bisa mereka berpaling? Mereka mengulang-ulang perkataan orang-orang kafir sebelum-sebelumnya. Tapi para ulama mengatakan bahwa Uzair itu nabi. Dia hafal kitab Taurat. Hafal dia kitab Taurat. Kan nabi itu banyak, ratusan ribu. Yang wajib kita imani 25 orang nabi dan rasul. Itu yang wajib kita imani. Dan Uzair tidak termasuk di dalam 25 nabi dan rasul. Berbeda pendapat ulama, ada yang mengatakan dia nabi, ada yang mengatakan dia hanya orang soleh yang bijaksana. Dia hafal kitab Taurat waktu itu kan. Kalau sekarang mungkin dia nggak ustaz, tetapi dia hanya orang soleh. Dia bisa menjelaskan ayat, dia bisa menjelaskan hadis, tapi dia bukan ustaz. Dia hanya orang soleh. Kadang-kadang menjelaskan ayat, kadang-kadang menjelaskan hadis, tapi dia bukan orang soleh. Dia bajingan. Ada. bajingan dia. Ada tuh yang seperti itu. Kalau dia berwakaf ditanya lagi. ada. Di akhir zamannya ada semua. Di akhir zamannya ada semua tuh. Yang seperti itu ada semua. Dulu nggak ada. Dulu tuh kalau orang berwakaf paling digugat oleh keturunannya. Kalau sekarang dia orang yang berwakaf tuh yang ikut, habis itu minta lagi. Kalau dulu yang menjelaskan ayat-ayat Allah itu Nabi, karena orang soleh yang bijaksana. Begitu meninggal Nabi ini digantikan oleh Nabi, tapi dia nggak membawa syariat, dia hanya menjalankan ajaran Nabi sebelumnya. Nah, setelah Nabi Muhammad Rasulullah SAW tidak ada Nabi dan Rasul sesudah beliau. Yang ada al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Jadi ulama-ulama ini pewaris Nabi. Ajarannya ini juga. Kalau sebelum Nabi Muhammad, kitab Taurat. Meninggal Nabi Musa, digantikan oleh Yusha bin Nun. Kitab Taurat juga yang diajarkannya, yang disampaikannya. Tapi dia Nabi namanya. Ada orang-orang soleh di situ. Uzair, hafal dia kitab tuh. Nabi, enggak, tapi dia orang soleh. Kalau boleh kita kiaskan pada hari ini, Nabi Muhammad tidak ada Nabi dan tidak ada Rasul sesudah Nabi Muhammad. Yang ada para ulama, pewaris Nabi. Khatib Jumat, Nabi Fadil. Nah, seperti itu dulu. Terus sekarang setelah Nabi itu nggak ada lagi. Yang ada ulama. Makanya Nabi itu banyak. Nabi itu banyak. Kan banyak. Satu zaman tuh bisa jadi 2 atau 3 nabinya. Nabi Musa, Nabi Shu'aib. Bahkan Nabi Musa, istrinya anak Nabi Shu'aib. Ada Nabi besar, ada Nabi kecil. Kalau seandainya boleh, kalau sekarang ini ada Nabi dan Rasul sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kayak Ustaz Somad, Nabi besar. Itu Nabi besar misalnya. Kalau Ustaz di kampung-kampung ini ada Nabi kecil. Tapi dia membawa ajaran Nabi yang sebelumnya, bukan bawa syariat. Gitu. Kalau seandainya, tapi kan nggak ada Nabi dan Rasul, nanti Nabi palsu pula nanti kayak Abu Bakar kan? Itu kan kalau seandainya. Makanya Uzair ini dikira orang Nabi. Ada yang mengatakan bukan. Tapi pendapat yang paling rajih, dia memang Nabi. Cuma kita apakan sekarang? Kalau seandainya sekarang nggak pernah nyantri, tapi mengerti Al-Quran, mengerti hadis, kalaupun tidak jadi ustadz, jadi orang soleh, itu maksudnya. Jadi orang soleh. Ini ustadz tidak tahu hadis sedikit, diterangkan ke orang, tapi bajingan, itu yang nggak boleh, bajingan tuh. Kata kuncinya dari bajingan tuh. Jangan jadi bajingan. Enggak, ustadz pun nggak apa-apa, enggak nabi pun nggak apa-apa, jadi orang soleh aja. Disampaikan Al-Quran, disampaikan hadis, tapi kita jadi orang soleh. Makanya nabi-nabi itu kan banyak dibunuh oleh orang-orang Yahudi ini. Kegemaran mereka tuh membunuh para nabi. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, keturunan Yahudi sekarang ini begitu juga.
pengen membunuh ustaz, membunuh kiai. Nggak ada tuh kejadian tuh. PKI dulu, dua gendangnya, kalau nggak keturunan Yahudi, keturunan PKI. Yang punya niat membunuh kiai itu. Kehidupan di atas dunia ini hanya sementara. Hanya sementara. Kehidupan dunia ini hanya sementara. Kehidupan yang abadi itu di akhirat nanti. Makanya berbuat baiklah, beramal solehlah selagi masih berada di atas dunia ini. Kalau sudah meninggal, nggak bisa lagi berbuat baik. Mana ada? Rumah kakek kita dulu mana ada? Rumah bapak kita ada. Rumah kakek kita, rumah bapak kakek kita ada. Di mana? Seperti apa? Ada dulu. Sekarang ada lagi, udah dijual-jual sama ahli warisnya. Ada lagi. Udah dijual-jual. Ini rumah bapak saya. Bapak kita bilang sama anak kita, nak, ini rumah kakek. Oh, ini rumahnya dulu ya, ya. Rumah bapaknya, rumah kakeknya, ada. Nggak ada lagi. Udah dijual-jual. Udah dijual-jual. Tinggal cerita aja lagi. Dijual. Udah dibagi-bagi. Misal, nggak bisa lagi misal. Jadi perbekalan kita untuk hidup di atas dunia ini, ya kita usahakan ketika atas dunianya. Zikir, baca Quran, berselawat, bersedekah, apa yang kita bisa. Karena nggak boleh kita berpisah dari Al-Quran, nggak boleh. Minimal harus kita baca. Harus kita baca minimal. Kita baca terus, kita baca terus. Kalau berpisah dari Quran ini, itu yang meleset tuh. Nggak boleh kita berpisah dari Quran. Karena nama lain dari Al-Quran, roh. Harus kita selalu baca Quran. Baca aja. Sekarang satu halaman dulu, satu hari. Besok 2 halaman, besoknya 1 juz, besoknya 2 juz, 1 bulan misalnya. Nggak boleh berpisah kita dari Quran nih. Untuk imannya, untuk mempertahankan iman, memperkuat iman.